Salah satu kasus korupsi yang paling disorot publik yang dilakukan oleh KPK itu adalah kasus korupsi Akil Muchtar. Nah, ini vonis Akil Muchtar yang maksimal ini diapresiasi oleh publik. Tapi sekaligus juga disesalkan karena tidak mensyaratkan pemiskinan terhadap koruptor itu. Kalau melihat kasus Pak Akil, sebenarnya kita melakukan tuntutan bukan hanya hukuman badan yang maksimal, tapi juga aset kekayaan Pak Akil. Yang dituntut kan hampir 160 M lebih itu. Dan itu bukan hanya ketika Pak Akil menjadi hakim konstitusi, bahkan ketika di periode DPR dia tidak bisa menjelaskan antara profil kekayaan dan profil penghasilannya. Itu kita tarik itu masuk di situ. Jadi kalau ada yang mengatakan dalam kasus Pak Akil itu tidak dimiskinkan, itu salah, justru kita miskinkan. Artinya sudah sesuai dengan target tuntutan KPK. Kalau menurut saya gitu, begitu. Nah, kasus lain juga yang menjadi sorotan publik adalah misalnya kasus Senturi. Pengadilan Tipikor memvonis Budi Mulya 10 tahun penjara. Apakah ini KPK merasa sudah melunasi janji karena Anda sendiri dan Abraham Samad sudah pernah mengatakan akan menuntaskan kasus Senturi? Sebenarnya kasus Senturi itu yang paling menarik begini. Kasus Senturi ini sudah menjadi public discourse dan sudah menjadi knowledge di sebagian besar masyarakat. Tapi di sisi lainnya sebenarnya adalah sudah ada pandangan-pandangan tertentu terhadap kasus ini. Sebelum itu sudah ada stigma. Sebelum itu di penegak hukum. Nah, bagi kami penegak hukum itu kami harus membebaskan diri dari pandangan itu. Nah, itu sebabnya kemudian salah satu yang paling menarik dalam proses ini, kalau di DPR kan setiap saksi membuat keterangan, dia sudah mendengar keterangan saksi yang lainnya. Jadi alat buktinya itu menjadi minimal kan. Nah, kami kebetulan di KPK melakukan penggeledahan di Bank Indonesia dan kami mendapatkan begitu banyak informasi lain yang belum pernah dibuka di publik. Coba sekarang cek komentar begitu orang membaca dakwaan yang dirumuskan KPK dengan yang selama ini terjadi. Semuanya diam. Anda bisa lihatlah. Bikin evaluasi kapan kasus ini dikomentari banyak orang dan kapan ketika dakwaan itu dibuka dan dibacakan. Karena di situ dikemukakan secara detail siapapun yang diduga terlibat. Dan untuk itu KPK dengan gaya penegakan hukum KPK yang sekarang bisa dilakukan adalah kami bukan hakim. Kami siapkan semuanya, kami buktikan di pengadilan, hakimlah yang akan menilai. Nah, tapi masih terbukakah ruang untuk menyeret tersangka lain? Semuanya terbuka kemungkinannya. Nah, kemudian tergantung dari satu, apakah alat-alat bukti yang digunakan oleh KPK itu diyakini oleh hakim menjadi bagian dari putusan nanti sampai di pengadilan tinggi. Nah, siapa kemudian target jangka pendek? Kami nggak bisa sebut di situ. Tapi semua orang yang diduga terlibat bersama-sama, dia potensial menjadi suspek dalam konstruksi hukum di Indonesia. Termasuk yang sering-sering disebut publik selama ini seperti Budiono, kemudian Sri Mulyani atau Ketua LPS? Saya mau sebut saja siapapun yang diduga terlibat sebagai bagian yang di dalam rumusan dakwaan dan tuntutan serta putusan sudah dikemukakan, dia potensial menjadi suspek. Tapi lagi-lagi KPK tidak ingin menghakimi. Hakimnya adalah Hakim Tipikor. Kita lihat saja perkembangannya. Satu kasus lain adalah mengenai penetapan Surya Dharma Ali sebagai tersangka. Ini sudah dilakukan KPK sebelum Ramadan. Tapi sampai sekarang kok belum ditahan? Kalau mau kasih contoh kasus yang lain mungkin menarik. Satu misalnya kasus Ibu Miranda Gultom. Ibu Miranda Gultom tidak pernah ditahan, kecuali di bagian akhir ketika pemeriksaan tersangka dan seluruh pemeriksaan kasus lainnya sudah dilakukan, baru dia dilakukan pemeriksaan. Kasus Anas Urbaningrum sudah lebih dari 1 tahun. Kami tidak mau tunduk dalam tekanan siapapun. Jadi kalau penyidiknya sudah menyatakan siap bukti-buktinya, kalau kemudian tersangkanya kemudian sudah layak untuk dikarantinakan di lembaga pemasyarakatan, maka kemudian itu dilakukan. Jadi kenapa seperti itu? Karena ketika orang sudah ditahan, maka proses waktu penahanannya itu menjadi terbatas gitu loh. Dan kami tidak mau bekerja terburu-buru. Lebih bagus semuanya itu dipersiapkan secara matang. Itu sebabnya salah satu ada 3 hal yang menjadi dasar KPK. Satu, dilakukan secara prudent. Prudentiality menjadi sesuatu yang penting. Kedua, prudentiality harus dikawinkan dengan profesionalisme dan kemudian ada expose. Expose itu yang melibatkan banyak kalangan untuk meminimalisasi potensi kelemahan ketika terjadi dalam proses
penyidikan itu. Jadi kita coba baca semuanya, kita coba periksa semuanya, itu untuk memberikan quality control terhadap proses itu. Nah, apakah kemudian Anda ingin mengatakan bahwa kepada misalnya salah satunya Pak Surya Dharma atau pada para tersangka lain yang masih berada di luar sana, kalian tinggal tunggu waktu saja begitu? Dalam pengalaman KPK tidak pernah ada satupun tersangka yang tidak ditahan dalam pengalaman KPK. Artinya benar seperti saya katakan tadi, tinggal tunggu waktu saja. Tinggal waktu, semua proses kita selesai, baru kemudian KPK akan mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya. Pak BW, masih akan kita lanjutkan perbincangan ini di segmen selanjutnya. Pemirsa, kami segera kembali.